menjadi lembut sesudah Ramadan. Karena itu namanya ahlul hawa, pengekor hawa nafsu. Ya, bukan ahlul iman. Sebab seorang mukmin yang meyakini bahwa Allah itu maha benar janjinya, sebagaimana Allah ajarkan di surat 3 ayat 9, surat Ali Imran, Rabbana innaka jami'un nasib, ya, liyaumin la raiba fi, innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Allah, Engkau Rabb yang akan menghimpun manusia pada hari yang tidak ada keraguan pada itu kiamat. Dan sungguh Engkau Allah adalah Maha yang tidak pernah mengingkari janjinya. Maka orang-orang mukmin yang meyakini bahwa mereka beribadah kepada Allah, maka mereka menjadi ibadur rahman. Di mana Ramadan berlalu, dia tetap beribadah kepada Rabbnya, karena Rabbnya tidak pernah mati selamanya. Pertanyaan saya ulang lagi ke pertanyaan lain. Bapak-bapak ketika Ramadan beribadah kepada Ramadan atau Allah? Tugas kita diciptakan untuk apa? Beribadah kan? Beribadah pada Allah. Di surah 51 Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kapan kita berakhir ibadahnya? Kalau udah qaid. Jangan tersinggung yang tua-tua ya. Ya, jadi kapan ibadah kita berakhir? Kalau sudah qaid. Lihat surat 15, surat Al-Hijr, ayat terakhir, ayat 99. Kata Allah, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan tetaplah Muhammad, engkau beribadah kepada Rabbmu sampai datang kematian, dengannya keyakinan terbukti. Maka sesudah Ramadan ada orang yang tetap konsisten menjadi ibadur rahman. Ada orang yang sudah Ramadan menjadi ibadur syaitan. Di bulan Ramadan kalau ditelepon sama ibu suruh gibah, gosip. Malumlah kan ibu gaul di mana-mana kan. Ibu-ibu di sini termasuk iguana enggak? Ibu-ibu gaul di mana-mana kan? Bukan PKK kan? PKK itu perempuan kurang kerjaan. Nah, PKK itu perempuan kesana kemari. Untuk apa PKK? Perempuan kasak kusuk. Atau biasa IWAPI namanya, Ikatan Wanita Penyebar Isu. Gosip. Kalau di luar Ramadan, ketika Ramadan ditelepon, mulai buka sesuatu, maaf bu, lagi puasa, jangan ceritain orang. Betul? Tapi begitu halal bihalal ketemuan, mulai nanya, dulu ketika Ramadan lu mau ngomong apa, mau ngomong siapa? Ini ibadah syaitan. Betul gak bu? Salah maksudnya. Ibu-ibu nada menatap, gak, kayaknya gue sakitnya itu di sini tahu. Ini namanya seorang yang ibadah syaitan. Dia telah tunduk kepada kehendak syaitan, tidak dengan ibadah rahman. Di mana dia kenapa? Dia tahu bahwa dosa yang besar dalam muamalah itulah dosa ghibah. Ya, seperti Allah jelaskan di surat 49 Al-Hujurat ayat 12. Wala taqtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian saling menghibah sebagian atau sebagian yang lain. Ayuhibba, apa kamu suka memakan daging saudaramu sendiri? Tapi di mana-mana barbecue emang enak sih. Dan seterusnya. Bapak-bapak juga sama. Ya. Baik. Fudail bin Iyad, seorang ulama tabi'in ditanya, dari mana saya tahu bahwa ibadah Ramadan saya itu baik untuk saya? Maka Fudail bin Iyad menjawab,
Apa kamu tidak membaca Al-Quran surah 2 Al-Baqarah 183? Dan Bapak Ibu, dalam Al-Quran itu seruan secara global kan ada 2 ya. Ya ayuhan nas, diulang Allah sebanyak 29 kali dalam Al-Quran. Dan ada seruan yang Allah khususkan kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, terulang sebanyak 88 kali. Pernah hitung gak? Lo lihat ayat aja gak hitung, hitung duit pelulu loh. Ya, jadi Allah mengulang-ulang kalimat yang Allah khususkan seruan. Namanya nidaatur rahman li ahli iman. Seruan-seruan Allah Ar-Rahman kepada pemilik iman, orang-orang beriman. Yaitu setiap ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu terulang-ulang sebanyak 88 kali dalam Quran. Saya tanya bapak-bapak, surat mana, surat apa yang paling banyak ayat ya ayyuhalladzina amanu? Jawab Pak, salah nggak apa-apa kan, disuruh pulang. Ya Pak, Al-Baqarah. Bapak pernah hitung? Oh Bapak ngira-ngira nih kalian. Nyantai aja ya Pak, supaya kita akrab ya. Sebaik bapak-bapak jawab Al-Baqarah. Ibu-ibu, surat mana yang paling banyak ayat ya ayyuhalladzina amanu? Al-Baqarah juga? Salah. Itu kalau saya tanya ke saya, dia nggak dapat hadiah satu. Ya ayyuhalladzina amanu kan cuma 11 kali. Yang paling banyak adalah terdapat pada surat 5 Al-Maidah, sebanyak 16 kali. Nanti pulang hitung ya. Nanti kalau saya diundang ke sini lagi, saya tanya, saya hafal wajah-wajahnya. Quran ada saya hafal, apalagi wajah Bapak. Seruan yang kelima dari seruan-seruan Allah tadi. Dari seruan yang pertama terdapat surat Al-Baqarah ayat 184. Seruan yang kedua di Al-Baqarah 153. Seruan yang ketiga terdapat dalam Al-Baqarah 172. Seruan yang keempat dalam surat Al-Baqarah 178, 179. Dan seruan yang kelima adalah Ramadan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi seruan yang pertama apa Bu? Surat Al-Baqarah 104. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Dan lihat Allah cara mengedukasi hambanya. Yang pertama Allah suruh dijaga apa? Lisannya. Karena kata Nabi, siapa bisa menjaga lisannya, aku jaminkan untuknya surga. Yang bikin rusak dunia itu apa Mas? Lisan kan? Yang bikin damai dunia juga lisannya. Maka yang pertama kali Allah seru kepada orang beriman adalah mensucikan, membersihkan dan mengontrol lidahnya, tidak mengucapkan kecuali kebenaran saja. Kemudian yang kedua, seruan yang kedua tadi 153 Al-Baqarah tadi, 153 tadi. Allah mensucikan hati orang mukmin dengan sholat, doa dan sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Kemudian yang ketiga, Allah menyuruh manusia mukmin agar membersihkan perutnya dari setiap makanan yang haram. Dia tidak boleh mengizinkan sesuatu melewati tenggorokannya kecuali yang halal-halal saja. Tadi surah 2 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang beriman, makanlah baik-baik dari yang kami rezekikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah
jika kalian hanya menyembah Allah saja. Dalam bahasa Arab itu harus syarat, huruf yang menunjukkan syarat. Kata Allah, kalau kalian menyembahku, syaratnya kalian perhatikan makanan yang kalian makan. Kemudian seruan yang keempat 178-109. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dan seterusnya. Apa? Allah mencegah tangan orang mukmin untuk tidak menumpahkan darah kecuali yang dibenarkan. Di mana Allah bukan melarang, tapi Allah memberi sanksi, lu bunuh orang, gua bunuh lo. Lalu Allah bilang, tujuan hukum qisas ini agar terjadi kesinambungan kehidupan. Jadi Allah bilang, hai orang berakal, ya. Kemudian setelah itu Allah mewajibkan puasa Ramadan. Saya selalu bilang ke semua orang, andai kata kita menerapkan seruan yang pertama sampai seruan yang kelima saja damai Indonesia. Lisan terjaga, ya, hati terjaga, tertata rapi dengan kesabaran doa dan sholat, ya. Kemudian perut tidak memakan kecuali yang halal-halal saja, ya. Tangan tidak berani membunuh orang lain. Kemudian secara kontinu berkala Allah melatih kita menjaga di Ramadan, bukan? Kalau setiap muslim mempraktikkan 5 ayat ini saja, saya yakin betapa damainya Indonesia. Kenyataannya Indonesia aman tidak, Bu? Aman. Yang bilang aman kan Bapak. Coba jalan malam-malam naik motor, takutkan ledakan enggak? Betul ya? Nah, yang diharapkan oleh Allah apa? La'allakum tattaqun. Semoga, mudah-mudahan. La'alla itu bahasa Arabnya taraji, harapan. Yang berharap siapa, Bu? Allah, ya. Dan Anda perhatikan di setiap ayat, setiap kata la'alla, misal la'allakum, la'allahum, tidak pernah Allah idafahkan melainkan semuanya kebaikan. Maka saya kalau mengajak parenting, pendidikan anak buat ibu-ibu muda yang lebih dulu jadi ibu secara biologis tapi tidak jadi ibu secara intelek gitu. Bukan ibu di sini, ibu di tempat lain. Ya. Jadi saya biasa lebih suka mengajar parenting untuk ibu-ibu muda, bapak-bapak muda, ya. Karena mereka itu matang secara biologis tapi tidak matang secara psikologis. Karena daya tarik seksual lalu nikah tanpa modal otak, hanya modal otot saja. Bapak-bapak muda jangan tersinggung, ya. Saya suka bilang gini, jangan pernah engkau mengharapkan kebaikan atas anakmu sampai engkau menyesuaikan harapanmu sama dengan harapan Allah atasmu. Salah satu harapan Allah, la'allakum tattaqun, semoga mudah-mudahan kalian bertakwa. Berarti Allah inginkan kita agar dengan Ramadan yang kita jalankan sebulan itu kita menjadi orang bertakwa. Maka saya katakan hidup ini tujuannya adalah memenuhi harapan Allah. Jadi nggak usah berharap yang lain-lain deh. Paham, itu hayalan namanya. 3 kali Allah menyebutkan apa? Coba lihat di surat 11 ayat 7 surat Hud. Allah ulang lagi di surat 18 Al-Kahfi ayat 7. Kemudian Allah ulang lagi di surat 67 Al-Mulk ayat 2. Tujuan kita hidup apa kata Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi 3 kali diulang tadi, ya. Agar dia Allah menguji kalian, siapakah yang paling baik amalnya di antara kalian. Maka tidak ada harapan dari Allah untuk kita kecuali kebaikan saja. Salah satu yang Allah harapkan dari kita dari Ramadan kita adalah agar kita menjadi orang baru, orang yang lebih baik dari sebelumnya.
Bisa dipahami anak-anak? Jawab aja ya cikgu gitu, kayak orang Malaysia, kayak ipin-ipin lah. Paham? Pertanyaan, mungkinkah kita bisa meraih takwa sebulan? Apakah waktu sebulan cukup untuk membuat kita menjadi orang bertakwa? Cukup tidak? Ya cukup dong. Yang bikin kurikulum kan Allah, yang bikin target Allah. Masa nggak bisa? Lo kali yang nggak bisa. Cukup. Yang membuat syariat Allah kan, yang membuat target Allah kan, berarti bisa, bukan nggak bisa. Paham? Ini namanya berpikir tidak Qur'ani. Makanya jawab, yang nggak mungkin lah Pak. Seorang trainer aja dia tahu kapan berapa kali pertemuan bisa berubah orang. Paham? Jadi waktu sebulan cukup. Allah Maha tahu bahwa program 1 bulan cukup untuk menciptakan kita bertakwa. Paham? Tapi pertanyaannya, siapa di antara kita yang amalannya kemarin sempurna memenuhi target takwa tadi? Itu kan masalahnya. Ya, programnya sih oke, waktunya cukup, kitanya aja yang lulai, lu lebay. Paham? Maka ketahuilah Bapak Ibu, ketika Allah mengatakan ini Ramadan, beramallah kamu sebanyak-banyaknya. Dan tidak ada satu ibadah pun di Ramadan yang tidak sama dengan di luar Ramadan kan? Coba tunjukkan pada saya, di mana ibadah yang baru di bulan Ramadan? Tidak ada. Semua ibadah Ramadan kan tidak ada konten ibadah yang baru kan? Hanya beda hukumnya saja kan? Seperti puasa di siang hari di Ramadan wajib, kita bisa puasa di bulan Ramadan, hukumnya sunnah bukan? Tetapi ibadah puasa sendiri bisa dilakukan di luar Ramadan bukan? Contoh, kalau ada puasa sunnah minimal 11 hari bukan? 4 hari Senin, 4 hari Selasa, Kamis, dan 3 kali Ayyamul Bid bukan? Kalau Anda memilih untuk puasa Daud minimal 15 hari bukan? Hanya beda hukumnya saja kan? Tetapi puasa itu bisa tetap kita kerjakan di bulan Ramadan kan? Qiyamul Lail sama kan? Qiyamul Lail, Salatul Lail, atau salat apa namanya tahajud atau tarawih, itu kan salat malam kan? Kata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajidu fi Ramadan aw bi ghairi, adalah Nabi sallallahu tidak pernah menambah salat malamnya baik dalam Ramadan atau di Ramadan lebih dari 11 rakaat. Berarti salat malam itu tetap sepanjang malam tetap dilakukan kan? Dan Allah tetap turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir kan? Dan tidak pernah Allah khususkan dia turun hanya malam-malam Ramadan saja bukan? Tidak ada amalan khusus. Maka jadi pertanyaan, kenapa kita hanya rajin di bulan Ramadan? Bukankah ini sebuah kebiasaan? Nah oke lah, katakanlah misalnya ada di antara kita ketika Ramadan dia rajin, masa iya 30 hari dia biasa melakukan sesuatu, kok nggak jadi sifat, nggak jadi tabiat? Ibu-ibu biasa nge-gym nggak? Kelihatan agak gemuk-gemuk, suka nge-gym nggak di luar muda? Coba lihat, seseorang kalau biasa melakukan sebuah gerakan senam misalnya, ketika dia mahir, maka pada saat terasa berat atau ringan untuk melakukannya. Yang ada ibu-ibu nanya gini, Pak Salim, kenapa sikap Ramadan kok saya sholat malamnya rajin gitu ya? Hampir semua ibadah tidak ada kendala. Kenapa di luar Ramadan kok kembali ke titik zero? Itu namanya iman error, bukan human error. Yang bermasalah bukan pada imannya, ibu masih kuat kan? Masih sehat kan? Gak sakit kan? Masih waras kan? Dia bilang iya sih, berarti iman error namanya. Maka saya kata-kata ini kita bukan ahlul iman, tapi ahlul awam. Sifat kita bukan orang yang memiliki iman yang baik, di mana iman dikontrol, iman mengontrol dia. Jadi saya suka bilang, iman itu ada di belakang tuh, akal itu di tengah, anatomi itu di depan. Jadi iman menggerakkan akal, akal
akal yang memandu anatomiknya. Selamat gak? Habis Ramadan iman di depan, akal di sini, anatomi di belakang. Jadi kalau selamanya kenceng, iman tunduk pada syahwatnya. Betul? Terutama anak-anak muda ya. Betul ya Dik? Menurut antum sekarang posisinya gimana? Iman di belakang atau depan sekarang? Komandonya di belakang. Biasa syahwatnya yang paling kenceng ya. Nah ini kondisi kita, sifat kita tadi, ahlul hawa atau ahlul iman, ibadur rahman atau ibadur syaitan. Paham? Nah, kok heran ketika Ramadan jadi ahlul iman, mestinya kebiasaan selama 30 hari, masa nggak dia menjadi karakter, nggak jadi habit? Coba Anda, Bapak Ibu melatih bola saja. Coba aki-aki diterapi 30 hari, kira-kira ada perubahan nggak Pak? Insya Allah ada perubahan ya. Kenapa hal ini tidak pernah menjadi satu permanen pada jiwa kita? Persoalannya tadi saya bilang, yang bermasalah iman kita. Karena kata Nabi, al-imanu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, berarti kita belum memiliki sifat iman yang Allah sebutkan di surat 49 Al-Hujurat ayat 7. Coba lihat. Coba lihat surat berapa tadi? 49. Coba lihat Al-Hujurat ayat 7. Wa'lamu annakum fi Rasulullah law yuti'ukum fi katsir min amrikum dan seterusnya. Saya baca paling akhir. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Kira orang beriman apa Bu? Allah jadikan iman itu menghiasi dada. Bayangkan kalau iman itu menghiasi dada, namanya hiasan itu indah atau buruk? Maka seluruh tutur katanya, perilakunya indah bukan? Berarti kita belum menkaruniai Allah nikmat ini. Akan tetapi Allah mengkaruniakan kepada kalian iman, lalu iman itu menghiasi dada-dada kalian. Ya. Kemudian karena iman telah menghiasi dada kita, apa kata Allah? Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Maka kita akan melahirkan sifat apa? Membenci kekafiran, membenci kefasikan, dan membenci kemaksiatan. Buktinya habis Ramadan kita tetap kembali ke habitat semula, ya. Kadang-kadang bukan perbuatan kekafiran juga, berbuat fasik juga, maksiat apalagi. Berarti puasa kita belum melahirkan iman itu sebagai hiasan, bukan? Berarti sifat orang mukmin yang Allah karuniakan di surat 49 ayat 7 tadi belum kita miliki kan? Ada ibu-ibu yang ketika melihat orang bikin apa itu namanya bermaksiat, dia bukan benci tapi jadi bahan gunjingan. Lu tahu gak? Tahu apa Bu? Si fulan itu ternyata, ibu-ibu kalau ceritanya iblis aja dia bilang, wow, di luar dugaan. Apa kira-kira iblis reaksinya apa? Logo banget gitu loh. Lanjutkan, bersama kita bisa, butuh hell. Nah, seharusnya puasa sebulan itu masa nggak pernah menyinari hati kita iman itu? Masa iya puasa sebulan tidak menjadikan iman itu bertahta di hati kita, menghiasi pandangan kita, menghiasi seluruh gerak anatomi kita? Maka pada saat yang sama, iman yang kuat, maka tumbuhlah rasa kebencian kepada maksiat, rasa kebencian kepada kefasikan, rasa kebencian yang amat sangat kepada kekufuran. Udah kita rasakan itu belum?
Kalau belum, berarti kita belum boleh menjadi ahlul iman. Sifat ahlul iman belum kita miliki. Yang ada adalah sifat ahlul hawa. Baik, terakhir, karena saya sudah kecapean ya, karena ngomong sambil megang mic itu capek, tahu nggak? Terus saya nggak nyetil pengurus supaya beli yang lain, nggak, jangan bilang aja, capek saya. Baik Bu, perhatikan Bu, tadi kembali ke surat 35 tadi. Nanti kalau kita, taruhlah kita beriman, ya kita beriman, nanti kalau masuk surga itu ada 3 peringkat Bu, Pak. Coba lihat surat 35 ayat 32 tadi. Surat 35 Fatir ayat 32. Tsumma awratnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada orang-orang pilihan dari hamba-hamba kami umat Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian, Allah mengatakan kita ini umat pilihan. Karena kita umat pilihan, Allah mewariskan kepada kita warisan terbaik Al-Quran. Al-Quran warisan Allah. Bapak-bapak kalau dikasih warisan, ditinggal orang tua punya warisan 1 miliar, kira-kira kaya nggak Pak? Lebih kaya mana Pak? Yang memudah. Jadi ini coba lihat anak-anak muda, bayangkan aja coba anak muda, kamu ditinggal orang tua punya warisan 1 miliar. Anda merasa hidup itu mudah nggak? Mudah kan? 1 miliar loh, 1 miliar Bo. Paham? Artinya Anda menginginkan apa saja terwujud ke 1 miliar. Saya tanya, bukan berarti hidup ini jauh lebih mudah dengan Quran kan sebagai warisan terbaik? Maka ada orang ketika menggunakan warisan itu ada 3 Bu. Kata Allah tadi, faminhum zalimun li nafsihi. Ada di antara mereka yang sering menzalimi diri-diri mereka. Nabi mengatakan siapa? Dalam hadis Ahmad, Nabi mengatakan minhum ummati, mereka dari umatku, di mana mereka nanti dihisab ya dengan hisab bihisabil, hisab yang lama sekali, dan mereka akan ditahan lama di mahsyar karena dosa-dosa mereka yang sangat banyak. Sampai aku datang menemui Rabbku, lalu aku memohon syafaat untuk mereka. Ada yang langsung masuk surga, ada yang masuk neraka dulu baru keluar. Mau daftar loh. Ini tipologi yang pertama tadi di surat tadi. Siapa mereka? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan penggalan ayat tadi, minhum zalimul li nafsi. Siapa mereka? Mereka orang yang bertauhid, tidak berbuat syirik. Kewajibannya bagus, tapi haramnya juga bagus. Mereka mengerjakan kewajiban secara baik, tapi mereka tidak meninggalkan yang haram-haram. Sholatnya rajin, maksiat juga rajin. Pergi haji dan umrah tiap tahun, pulang kena kasus EKTP juga. Bahkan pergi umrah dengan uang EKTP. Itu di negara anta berantah ya. Saya pernah ceramah buat anggota DPR periode lama. Judulnya Iblis aja jujur, masa lu enggak? Judulnya agak membasis gitu. Harus saya jelaskan, coba lihat. Iblis saja jujur. Jadi ada 27 tempat di mana Allah bilang iblis itu jujur. Jadi iblis bilang apa? Gue aja jujur, masa lu enggak? Ketika saya pertama ceramah, mereka ketawa. Menit kelima mulai agak berhenti ketawanya. Selanjutnya nggak ada yang ketawa. Dari 125 orang yang salaman